Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Hari ini tanggal 27 Maret pukul jam 22:07 ya. Mohon maaf kita baru review ya malam hari ini karena kemarin kita masih ada kegiatan di luar jangkauan kami ya. Jadi seperti itu. Oke, kali ini kita akan membahas saham yang dimintai subscriber kami untuk kita ulas ya secara lebih dalam lagi, dan topik kita kali ini itu menarik ya. Ya, topik kita ini akan membahas mengenai dari tema ini ya, teman-teman ya. Ya, topiknya kayak ini. Goto turun gegara efek call action, kok malah diborong jumbo. Ya, ternyata ini faktanya ya, teman-teman ya. Ya, kita menemukan bahwa saham Goto ini dimintai para subscriber kami untuk kita ulas ya terhadap dari call action yang rame belakang ini ya, kita akan ungkap untuk kalian. Dan ini kok kenapa saham Goto ini turun tapi kok malah diborong ya. Kata siapa Pak Firman ya? Ini kami sudah dapatkan data informasinya untuk kalian pertimbangkan yang mungkin jadi sanguter di saham Goto. Apakah Goto ini termasuk di kategori saham call action atau di papan pemantauan khusus ya. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer ya teman-teman ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasi mengenai dari sini ya teman-teman ya. Ini dari kompas.com bahwa IHSG turun 0,75%, TPA, Goto dan Excel menjadi top loser. Ini Goto hari ini tuh ada yang buang barang senilai berapa Pak Firman? Ya, Goto jual barang ya sekitar 122 miliar ya. Dan asing ini secara nettingnya dia buang barang sekitar 205.800 ya. Ini ya, ini buang dari asingnya. Ya, tapi kok ada yang borong? Ini Pak Firman itu dapat data dari mana? Ya, ini ya teman-teman ya. Secara bulanan bahwa saham Goto ini itu diborong. Nah, ini volumenya sudah persiapan market makernya teman-teman ya. Ya. Ini pada bulan kemarin ya, kita pakai chart bulanan, bulan Februari dan juga Maret ini cukup sudah borong ya, sekitar 678 volumenya. Dan bulan kemarin itu ada 635. Ini kok kenapa pada borong? Dan ini pada bulan ini memang turun ya dari saham Goto ini. Ya, ini alasannya siapa? Dan siapa bandar yang memborongnya? Ya, ini kita bisa lihat ya. Goto pada hari ini itu yang borong itu ada XL dan juga AK, tapi nggak begitu banyak ya, dan juga YU ya 1,6 juta lot. Ya, dan ini ya teman-teman ya, dan ini mayoritas borong. Dan yang TP hari ini tuh cuman BK sama MG ya. Terus ada CC serta CP ya, dia distribusi. Kenapa kok ini distribusi Pak Firman? Ini adalah suatu hal yang wajar lah. Kenapa kok wajar? Ya, ini malah turun kok wajar, gimana Pak Firman? Turunnya 5,7% lagi. Ya, ini wajar ya, wajar. Ya, karena yang namanya market maker itu ya mereka juga TP. Ya, kenapa? Karena ini akan mendekati libur panjang. Ya, mereka TP dulu. Ya, seperti itu. Nah, tapi mereka juga masuk ya. Nah, ini kalian bisa disimak ya pada bulan Maret ini yang memborong itu siapa? Wah, Jumbo ini teman-teman ya. CP ini paling banyak, BK 112 juta lot, JP 28 juta lot, SK 14 juta lot. Nah, ini volumenya mereka masuk, dan CP ini belum jual barang nih. Ya, cuman secara nettingnya BK ini masih punya net volnya sekitar 59 ya. Tadi itu cuman banyak berapa persen, kecil kok. Ya. Dan kalau kita lihat ya dalam 3 bulan berturut-turut siapa yang punya wilayah atau lapaknya ini? Ya, ternyata BK, terus ada AK, serta CC ya yang paling jumbo menyerok dari saham Goto ini. Kenapa mereka itu berbalik pemikiran dengan khususnya retail ya yang ada di saham Goto ini yang ketakutan dan lain sebagainya. Tapi kok mereka malah nyerok. Ini yang jumbo yang nyerok ya, bandarnya yang di saham Goto ini yang nyerok. Ya, ini secara datanya kita nggak ngarang. Ya, kita baca data aja.
Ya, seperti itu. Ini ya teman-teman ya, kalian bisa disimak. Nah, terkait dari call action, apakah Goto ini kena dampak dari hal tersebut? Ya, ini kita dapatkan ya, namun sebelum kita bahas saham Goto ini masuk apa tidak, kita bahas dulu apa itu papan khusus ya. Ini ya, papan khusus. Ya, ini teman-teman, ini dari CNBC Indonesia. Nah, jadi sistem lelang atau secara berkala penuh di papan khusus mulai tanggal 20 Maret kemarin. Ya, ini kalau dari kita cek ya, ada 221 saham yang masuk dalam kategori papan khusus. Ya, ini ada beberapa ini ya. Terus ada Top, Tama, Tamu, Tara, Line, LPSKA, MNDN. Ini banyak. Kalian bisa dilihat, nanti dicek ya. Ini ada 200. Nah, Goto ini masuk nggak, Pak? Enggak. Ya, Goto kemarin itu masuk ya. Pokoknya tandanya itu kalau kalian lihat dari RTA bisnis itu ada tombol X-nya. Makanya untuk alumni saya kemarin, nah saya untuk katakan hindari. Nah, Pak Firman kira-kira kok tahu seperti itu? Apakah Pak Firman bisa cuan? Ya cuan. Di bulan Maret ini saya cuan. Ya ini ya, kalian bisa dilihat ya teman-teman ya. Nih ya. Jadi dalam artian setelah saya punya pengalaman juga ya, apakah Pak Firman juga diganjet di harga saham 50? Ada, itu di saham kota. Saya masuk itu pada tahun 2019 ya, di bawah itu. Tapi apakah sudah balik modal? Sudah ya, karena apa? Karena sudah ditopang dari ini ya teman-teman ya. Nah, ini portofolio saya. Mohon maaf untuk nominalnya saya sensor karena ini saya sudah izin sama pialang saya untuk yang dilihatkan itu cuman persenan saja, Pak. Ini kalau besar ya juga nanti dikiranya wah, investor retail itu wah, pantesan dananya gede. Tapi kalau dikit ya pantesan dananya sedikit, seperti itu. Nggak usah. Cuman berapapun dana kalian, yang penting itu cara tradingnya itu benar. Nah, ini ya terkait call action tanggal 26 ya, saya juga untung nih ya. Nih dari tanggal 1 sampai 26 Maret ini masih untung, nettingnya masih untung. Ini net sell profit ya. Apakah ini Pak Firman ini flexing? Wah, ini flexing nih Pak. Enggak, ini cuma mengedukasi saja ya. Mengedukasi saja untuk kalian ya. Jadi nggak perlu khawatir, kalian gagal di market itu masih ada harapan untuk harian lagi. Makanya yang saya katakan, saya juga pernah di itu. Apakah saya itu masih rugi? Enggak. Saya sudah tergantikan dari hal itu. Ya, makanya di kelas akademi yang saya bikin itu, saya bukan di situ saya seorang ahli yang sudah profesional, enggak, tapi saya berbagi ilmu yang saya digancet sama di saham-saham seperti itu, tapi saya masih bisa bertahan di market. Ya, kenapa? Nah, itu pentingnya diversifikasi, manajemen resiko, ya, dan juga paham karakternya. Jadi saya walaupun sebagai content creator, saya setiap hari trading bareng sama teman-teman, bukan dari rekomendasi saja. Pak Firman itu enggak trading, enggak, beda sama yang influencer yang lain menyarankan tapi mereka enggak beli ya. Kalau saya menyarankan di kelas itu ya, tapi saya tetap beli ya, bareng-bareng cuannya. Makanya yang masuk di kelas akademi saya itu ya mereka juga cuan walaupun marketnya itu busuk ya, SG-nya itu bagaimana kita bisa adaptasi ya. Tapi kenapa kok bisa mendapatkan hal tersebut Pak Firman ya, karena ya tiap hari dilatih, jadi sudah punya intuisi kebijakan apapun ya kita bisa mengikuti ya apa marketnya. Nah, kembali lagi ke laptop, apa sih Pak kok full action itu bagaimana Pak? Jadi di luar sana ya itu banyak yang nggak setuju mengenai kebijakan hal tersebut ya. Tapi kalau saya pribadi, ini opini ya, kalian nggak ikuti saya nggak masalah. Nah, kenapa kok bisa bursa menetapkan hal itu? Ya, jadi gini teman-teman ya. Jadi bursa itu dia itu pengen melindungi dari beberapa investor. Ya, ini ya dari artikel ini kalian bisa disimak. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini ya ada kata nih, dengan adanya IEV dan IEP, maka investor ada acuan harga yang mungkin akan terbentuk serta berapa banyak volumenya. Hal yang sama berlaku di papan pemantauan khusus, ujarnya. Dan ini teman-teman yang pada intinya, selain itu dengan batasan minimal harga menjadi Rp1, maka saham-saham yang mungkin nilainya sudah di bawah 60 akan dapat dibandingkan dan akan memunculkan demand dan supply dengan fluktuasi harga yang lebih wajar, pungkasnya. Jadi kayak gini teman-teman ya.
Nih ya, studi kasusnya kan di sini ada ya saham ini. Kalau GoTo ini nggak masuk ya. GoTo ini nggak masuk ke dalam radarnya ya ini. Kalau GoTo ini masih ada. Tapi kalau ini ya, ya ini ya termasuk ini hilang teman-teman. Hilang nih ya. Tapi transaksinya ada seperti ini lah. Ini kenapa kok seperti ini Pak? Terus apa lagi? Pik. Ini kena. Ya, ini nggak ada. Terus apa lagi? Cegas nih yang baru nih ya. Ini masuk. Tapi kalau GoTo nggak. Kenapa Pak? Ya. Ini teman-teman. Jadi bursa itu pengen melindungi bukan dari bandarnya saja, tapi juga para retail. Ya, jadi bursa itu kan ketika harganya di 50, ya teman-teman, harganya di 50, itu kan sahamnya itu nggak bisa gerak kemana-kemana. Ya, retail sudah digencet saja sama itu. Yang bisa nerbangkan siapa? Yaitu adalah market maker atau istilahnya itu adalah big player atau big money. Yaitu. Nah, kenapa kok bisa demikian? Ya, kalau kemarin itu ketika ada yang beli di pasar nego Rp1, ini kan GoTo juga pernah terjadi ya. GoTo ini juga pernah terjadi di pasar nego, ya. Itu harga ini di pasar nego nilainya itu murah. Nah ini 2/3. Ya ini ya bisa dilihat. Nah, kenapa kok bursa menetapkan itu? Jadi ketentuan untuk yang beli di harga murah itu sekarang ya nggak harus para insider atau orang dalam, tapi sekarang retail itu juga bisa. Ya makanya ini memang simpang siur. Jadi bursa sendiri itu ya pusing. Pusingnya dari mana? Kalau misalkan di harga 50 kok sahamnya nggak bisa gerak, ya sudah berapa puluh tahun nggak bisa gerak, emitennya harus cari ini ya teman-teman ya, cari manajemen aset yang notabene maaf aset manajemen, manajemen aset ya, yang notabene untuk menggerakkan harga sahamnya agar bisa bergerak kembali. Tapi kalau ini sudah, tapi di situ ya pelindungan para investor ya, investor retail ini ada batasannya, naik juga 10%, turun juga 10% ya. Dan di situ kayak bid overnya itu ya nggak bisa dilihat kan kayak di saham GoTo ya ini ya. Kalau GoTo itu kelihatan ya ini. Jadi kalau market maker di tahun 2024 ini ya, itu mereka sudah memakai kode Da Vinci yang notabene mereka ketahui timnya nih 6 juta, 55 juta, 1 juta, 1 juta, 4 juta. Jadi mau berapa sih retail yang masuk di saham GoTo itu mudah kok. Lihat aja nih angka yang kedua atau ketiga. Kalau dirasa bid 5 juta lot berjejer ini satu tim sama mereka. Satu tim ya. Ini overnya 3333. Apakah ini real retail? Ya, apakah ini real retail? Kan enggak. Ini semua adalah big player. Ya, jadi tahu nanti bisa naikkan atau turunkan. Nah, ini yang terjadi di saham-saham gorengan biasanya. Kalau GoTo gorengan enggak, Pak. GoTo itu bisa untuk trading, swing, sama invest. Invest dalam artian itu ambil capital gain. Ya, jadi kayak BK mereka masuk ke dalam kategori jumbo itu ya mereka tujuannya untuk jangka panjang. Kenapa kok saham GoTo ini turun? Sebentar lagi itu ada liburan panjang. Jadi mereka TP dulu mau untuk liburan tapi dikit, tapi tetap masih masuk kok. Lah buktinya apa? Dari sisi volumenya ini. Ya, nanti juga GoTo ini ada sebuah hajat. Ya, setelah dia melakukan RUPS, persetujuan kepada kalian para investor, ya, dia akan melakukan buyback senilai 3,3 triliun. Ya, kalau kalian mengikuti channel ini, GoTo ini akan melakukan buyback. Ya, wah itu cerdas Pak Patrick, itu cerdas teman-teman. Ya, daripada ngelola Tokopedia rugi, ya sudah asetnya dijual sama TikTok, biarkan mereka yang kelola, tapi nanti kita akan beli sahamnya. Ya, buyback, jual itu nanti buyback. Ya, biarin dia kalau misalkan positif juga nanti dapat ke Tokopedia tetap masuk, dia punya ini. Nah kayak big money itu mereka masih proses mengakumulasi. Ranknya di berapa sih Pak Firman? Ya ini kalau kalian lihat dari sini ya teman-teman ya, dari sisi volumenya rata-rata ini ngumpulkan ini dalam jangka waktu berapa?
Mereka pada serok nih di harga 66 sampai ini. Nah, ini apakah potensi untuk naik? Mereka harus kumpulkan barang dulu. Kenapa? Karena investor retail yang ngehold dari saham GoTo itu banyak sekali. Ada berapa? 300.000 lot. Loh, kok 300.000 lot? 300.000 investor. Ya, teman-teman ya. Jadi, satu hal yang mereka harus bisa kuasai itu kumpulkan barangnya dulu, dipungut balik. Ya, apakah nanti akan terbang? Ya, nanti akan diterbangkan lagi. Apakah saham GoTo ini masuk di kategori collection? Enggak. Ya. Jadi GoTo itu masih saham yang berkembang. Nah, makanya ini tadi itu tadi kita juga ngisi kelas ya, teman-teman ya. Ini teman-teman dari lihat dari sisi finansialnya. Nah, kalian bisa amati saham yang berkembang sama saham yang potensinya buruk. Nah, kalau investor retail itu melihat dari net income kuartal keempat ini GoTo 93 triliun. Ya, itu rugi real. Enggak, itu enggak bakalan balik lagi sampai 90 triliun. Kenapa kok dia rugi di situ? Karena ditopang jumlah. Ya, Tokopedia dijual itu dia rugi cuma 73. Tapi asetnya masih ada kok. Ya, secara realnya bahwa GoTo itu dia rugi bersihnya cuma 11 triliun saja. Dilihat dari total net income-nya, dia tumbuh menjadi 14 yang tadinya 3,3 triliun loh. Jadi naik penjualannya. Ya. Dan GoTo ini juga dia memperkecilkan kerugian yang tadinya 14 terus ini ya. Seperti itu. Ya, lihat dari kuartal ini. Ya, saya kecilkan ya. Nih, apakah GoTo ini sebenarnya cuma rugi 11 triliun? Apakah ada datanya Pak? Ada, ini ya. Saya buktikan ya untuk kalian. Nah, ini teman-teman ya, ini dari CNBC Indonesia. Ini perlu kalian bawa garis bawah ya. Nah, ini bahwa penurunan nilai tahun sebelumnya yang berada di angka level 11 triliun. Ya, 78 itu ditopang karena kerugian goodwill GoTo pada penjualan TikTok. Ya, ini ya. Jadi totalnya ya 90 ini ya. Secara realnya cuma 11 triliun. Ngecil nggak kalau kita lihat ya dari sini. Bandingkan dari sini ya teman-teman ya. Nih. Lihat. Dia kemarin 39 ya. Masanya seperti ini. Jadi 11 triliun kecil nggak? Dia masih berkembang ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini. Nah, jadi aman ya kalian ya untuk yang tanya apakah ini terkait dengan collection yang geger di luar sana. Ada yang bikin petisi, yang membuat petisi itu ya mereka yang punya hajat ya, yang biasa ngerakin saham-saham gorengan ya, karena dinilai wah ini kok kayak underwater ya, mereka nggak bisa jaga marketnya. Nah, makanya sudah. Jadi tentukan saja 10%. Tapi kayak retail ketika masuk ngebit berapa retailnya nggak diliatin. Ya. Jadi ya benar-benar real. Itu untuk transaksinya. Wah ini kayak judi. Ya kayak judi kayak gitu. Orang nggak kelihatan seperti itu. Ya perlu disiasati ya teman-teman. Jangan dimakan mentah-mentah. Ya karena ya di situ ya juga ada ketentuannya, ada harganya, produk fisiknya. Jual dan beli ya ketika ditentukan di market itu. Tapi kalau kelihatan itu nanti bisa harganya itu bisa disetting sama Jadi dijaga bidnya ya, bidnya berjejer kayak gitu. Lihat retail yang masuk di berapa sih Pak Firman, ya itu yang tadi saya katakan itu. Nah ini tinggal disikat saja, naikkan, digulung, guyur, seperti itu. Ya, ini memang saham GoTo ini memang turun ya, biarin aja. Ya, makanya untuk yang peserta akademi yang masuk di kelas akademi saya itu, yang tadinya itu nggak pernah untung setelah masuk di kelas akademi saya, ya, mereka sekarang punya wawasan. Mereka kelola dana berapapun mereka ya tahu siklusnya, ada momentumnya, ya karena mereka tak ajari, ya. Yang tadinya itu di bulan Februari ke belakang loss terus, sekarang masuk di kelas saya dalam 1 bulan atau apa sudah untung tiap bulannya. Ya saya katakan tadi ya, saya aja tiap hari walaupun marketnya busuk saya bisa untung, persentasenya banyak. Ya ini bukan flexing, tapi ini untuk mengedukasi apakah benar Pak Firman seperti itu, dicek aja ya, seperti itu. Ya makanya saya bikin kelas itu bukan dalam artian
saya pengen dapatkan untung, enggak, sudah cukup teman-teman, sudah cukup dari sini. Tapi ya ini tujuan saya itu adalah mengedukasi kepada masyarakat, ya edukasi ya mengenai dari dunia pasar modal. Nah ini ya fenomena di dunia pasar modal. Ya saya juga harus ya belajar mengerti hal ini semua. Saya bukan seorang yang profesional, saya juga dalam arti masih pemula ya, pemula. Ya saya cuman 10 tahun aja di market ya. Ya, tapi ya tiap hari untung. Next. Oke, Pak Firman. Nah, kira-kira apakah sekuritas lain juga merekomendasikan? Ya, ini ada nih, lihat. Ada 21 sekuritas itu menyarankan untuk buy dan hold-nya itu ada 14, yang menyarankan untuk jual itu cuma satu. AVJ price-nya 129 secara rata-rata. Targetnya ya teman-teman ya. Potensinya 95%. Lihat, kalau kalian itu masuk dari saham gold di hold saja potensinya mencapai di angka seperti ini. Kapan? Ya nanti tunggu buybacknya lagi teman-teman. Ya, tunggu aja. Ya, jadi kalau kalian yang mungkin dari akademisi ya, bukan dari penjudi ya, mungkin kalian bisa menerima ini. Tapi kalau kalian itu yang minim ya, spekulasi seperti itu ya, mungkin nggak bisa menerima hal tersebut. Ya. Karena ini itu bisnis ya. Jadi harus sesuai rencana. Oke, strateginya Pak Firman. Oke. Ya, berhubung channel ini tuh mayoritas usianya 35 tahun ke atas yang mengikuti channel ini dan juga setia apabila saya bikin konten dari saham GoTo, persentase antara yang suka sama yang tidak suka itu antara bumi dan langit. Apabila yang nggak suka itu 10 yang komentar, nah tapi yang suka itu 1000. Ya, ini ya teman-teman ya. Nih, silakan sesuaikan passion kalian. Kalau yang usia 35 tahun itu ya mungkin cara untuk mencet, cara untuk itu agak kesulitan, lebih ke swing sama invest. Ya silakan kalian bisa tunggu dulu di harga 54 serta di harga 65 ya. Support kuatnya ada di harga 62 mengenai dari saham GoTo ini. Dan ini untuk konfirmasi dari stok RSI-nya juga dia potensi ada kenaikan karena sudah jenuh jual ya. Silahkan bisa masuk. Targetnya udah berapa Pak Firman? Ya mungkin kalian bisa jual di harga 67 serta di harga 71 dan juga di harga 77. Strateginya bagaimana Pak Firman? Apakah saya harus nyicil? Apakah saya nunggu? Silahkan sesuaikan passion kalian. Mau enak yang mana? Tapi di situ kalian itu ada sisi kelemahan dan juga kekurangannya ya. Kalau nyicil kalian ya mungkin bisa stoknya habis, misalkan masuknya 10% boleh ya, itu kalian masih dapatkan barangnya. Tapi kalau nunggu belum tentu dia saham itu turun, malah justru membalas kembali. Itu sisi kelebihan dan juga kekurangannya. Semuanya sudah semuanya itu saya terapkan semua, tinggal kalian pilih enak yang mana. Ya itu, karena kalau di market itu tujuannya satu, kalian itu yang penting itu untung dah. Ya, mau strateginya apa bebas, mau kayak gimana. Kalau rasa di hold ya di harga 117 sama tadi ya, secara potensinya naik ke harga 129 ya itu akan bakalan ke situ. Ya, teman-teman ya. Tuh, ya silahkan kalian itu bisa di hold seperti itu. Ya, kalau kalian nggak sabar Pak, saya mau swing saja ya, boleh di harga 92 boleh kok. Ya, nih ya tapi ya nunggu momentumnya. Ya paling nanti habis lebaran lah, nanti dia mulai ada bergertakan lagi, nanti akan ramai kembali. Ya, masih bearish. Ya kalau kita lihat dari indeksnya ini memang turun ya, kontraksi dan dia ada pull. Ya oke ya, support kuatnya. Nih kalau kita lihat dari indeks ya, jadi kena shock, nanti juga akan membal kembali ya. Ini kalau indeks. Ya kita kembali ke GoTo lagi. Pak Firman, saya mau untuk trading, boleh, silahkan ya, silahkan kalian bisa bermain ya. Untuk time frame-nya menitan lah, boleh lah. Atau ini, nah menit. Ya, kalian bisa beli nih ya di harga 66, nanti bisa jual di harga 67 dan juga di 68. Kalau agak nyantai dikit di harga 70. Jadi untuk trading itu ya, untuk ambil profitnya 1-3%,
atau 0,8 sampai 3% kalau fee sekuritasnya itu besar. Nah, makanya untuk saya pribadi ya ini yang saya katakan ya, ini setiap hari cuan ya. Ini bukan flexing ya, tapi ya ini untuk mengedukasi kalian ya, mau kelola dana seberapapun, kalau trading kalian itu sudah benar kayak gini ya, mau kelola dana berapapun mudah ya, karena sudah tahu karakter emitennya, karakter volumenya, dan itu juga saya ajarkan di kelas saya. Nah, makanya kelas saya yang bikin itu bukan inisiatif dari saya, tapi beberapa subscriber saya yang kepingin belajar dunia pasar modal. Nah, itu saya bikinkan ya, kayak gitu. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman ya untuk review dari saham Gotoh ini, terkait dari siapa yang nyerok ya, kita sudah ungkapkan. Terus call action itu maksudnya bagaimana, di luar sana itu konotasinya negatif, tapi kita menjelaskan secara positif ya, apapun yang kebijakan dari bursa itu juga itu yang terbaik ya dari beberapa sisi ininya ya. Kalau misalkan banyak yang enggak demo ya enggak apa-apa, bodo amat ya. Yang penting kita bisa cuan, mau itu peraturan apa kayak gitu ya, bebas. Saya sudah mengalami hal tersebut ya. Dulu pertama awal-awal kenal dunia pasar modal, tapi sekarang sudah enak ya, seperti itu. Ya. Sudah bisa cuan secara konsisten. Bagaimana ilmunya, Pak? Ya ini saya akan kasih tahu yang kepingin masuk saja. Atau kalian bisa hubungi nih nomor yang tertera di bawah ini. Di WA saja, selain nomor ini tuh berarti penipuan ya, itu cuman nomor pribadi itu saya saja yang seperti itu. Oke, mohon maaf untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di kelas kami sejak 2 tahun lalu. Mohon maaf ya, kita baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Ya, kenapa Pak? Kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Dan ini ya, grup pertama kami di rekomendasi saham pada bulan Februari kemarin. Kita rekomendasikan total dalam 1 bulan itu ada 39 stok yang terdiri dari profitnya ada 30, hold itu 1, stop loss itu 8. Jadi win rate-nya sekitar 77%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak cara gabungnya? Trading saham ini diklik ya teman-teman ya. Nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Dan lalu kalian bisa pilih nih ya tombol gabung ini. Klik saja di sebelah subscribe ya, kalian nggak usah subscribe nggak apa-apa, gabung saja. Nanti kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau nggak rekomendasi pasti cuan, pilih di antara itu. Kenapa Pak? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1-3% dan ada bentuk stop lossnya 1-3%. Level target kopi level 3, level 1 ini adalah ketika kita di situ masih podcast seperti ini ya, kalian bisa komentar saham mana yang akan kita review ya, seperti itu ya, pilih yang ini. Dan untuk kalian yang mungkin gaptek Pak nggak bisa masuk di grup YouTube kami ya, tenang saja, nggak usah khawatir, kalian bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Kalau enggak yang di kelas nih ya, Bitly kelas Pak Firman nih, klik saja nanti akan masuk menu seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini segera gabung ya. Bulan April ini nanti kita akan buka yang kelas Akademi Trading Saham bulan April angkatan ke-6. Ini masih promo ya, cuman 350.000 saja. Bulan depan itu sudah naik ya, jadi kita sesuaikan sama yang buka kelas-kelas itu ya. Jadi kita promo ya, silahkan bisa masuk. Dan kita hanya buka 100 orang saja. Kita agendakan 8 kali pertemuan itu di setiap hari Sabtu dan juga hari Rabu ya. Itu untuk kalian ya yang pengen masuk seperti itu ya. Materinya ada berapa Pak? Ada 16 materi, itu dari dasar banget sampai benar-benar kalian itu memahami karakter saham ya, seperti itu. Pukul jam 19:30 waktu Indonesia Barat ya, di situ kalian bisa diskusi terkait hal ini dan ini, sharing saja situ bisa tuh ya. Tapi dapat materi, tapi mohon maaf nggak ada rekomendasi ya, tapi diajari cara untuk rekomendasi saham. Terus yang level 1, 2, 3 dan juga 4 itu apa sih Pak maksudnya? Level ini adalah ya produk saja ya. Kalau level 1 itu kalian dapatkan rekomendasi saham dalam 1 bulan ya, semakin tinggi nilainya semakin banyak ya rekomendasinya. Cuman yang level 3 ini ya semakin dikit. Terus kalau yang level 4 itu yang per tahun, kalian cuman sekali entry kalian dapatkan rekomendasi dalam 1 tahun ya. Terus yang pasti cuan ini kelas awal investor pemula ini, yang mana kalian
bisa dapatkan materi dan juga rekomendasi itu unlimited ya teman-teman, sementara yang limited ya, tapi untuk jamnya ya kita tentukan kapan kalau kelas awal. Tapi kalau kelas medium investor pemula itu kalian bisa nego jamnya Pak, malam atau jam berapa kalau di luar Jawa itu bisa ya, seperti itu ya. Tuh ya, dapat ke materi dan juga ini. Kalau kelas pro kalian bisa ketemu saya langsung atau secara privat membimbing kalian secara penuh ya, menaikkan aset kalian ya, seperti itu. Silakan kalian bisa pilih, dan ingat ya, kelas ini itu untuk kalian bagi para pemula. Daripada kalian itu rugi 10 juta, ratusan juta atau 20 juta, lebih baik kalian itu investasi kepada diri kalian sendiri. Ketika dapat ilmunya kalian cepat balik modal ya, karena tahu segmen bisnis bagaimana sih cara kerja pasar modal itu ya, itu. Dan ini untuk yang kalian yang khususnya bagi para pemula saja yang minim literasi keuangan ya, tersebut ya. Silakan bisa manfaatkan momen ini, nanti di bulan yang akan datang kita sudah nggak ada promo ya, seperti itu, sudah normal kembali. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.